Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Diana. Oke, baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai apresiasi prosa fiksi. Nah, sebelum kita pembahasan, kalian ini jangan lupa dulu nih like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Baiklah, langsung saja kita masuki pembahasan. Langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu mengenai apresiasi prosa fiksi. Nah, sebelumnya saya juga sudah menjelaskan sedikit mengenai apresiasi pada video sebelumnya. Nah, sekarang langsung saja kita akan membahas mengenai prosa fiksi. Nah, istilah prosa fiksi ini atau yang disebut karya fiksi juga biasa diistilahkan sebagai prosa cerita berplot, kemudian prosa narasi ataupun narasi. Nah, prosa fiksi adalah prosa yang berupa cerita, rekaan, atau khayalan atau juga imajinasi pengarangnya. Isi cerita ini tidak sepenuhnya berdasarkan pada fakta. Prosa fiksi disebut juga karangan narasi imajinatif. Jadi pengertian prosa fiksi yaitu cerita atau kisah yang diemban tokoh-tokoh tertentu dengan pameran latar belakang serta rangkaian dan tahapan cerita tertentu yang bertolak dari hasil khayalan atau imajinasi pengarangnya sehingga bisa menjalin sebuah cerita. Nah, kemudian prosa fiksi sebagai salah satu genre sastra mengandung unsur-unsur yang meliputi yang pertama pengarang, yang kedua isi penciptaan, yang ketiga media penyampai isi yang berupa bahasa, kemudian unsur-unsur intrinsik atau elemen-elemen non-fiksional yang menyusun prosa fiksi itu sendiri sehingga tercipta suatu wacana. Nah, di sisi lain, di dalam memaparkan isi, pengarang memaparkan melalui komentar atau penjelasan, dialog atau monolog, dan melalui action. Nah, prosa fiksi ini dibagi menjadi beberapa jenis. Setiap jenis memiliki karakteristik berbeda-beda. Secara umum, jenis prosa fiksi ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, cerpen, yang kedua novel, yang kemudian yang ketiga roman, dan yang terakhir dongeng. Nah, pada dasarnya perbedaan berbagai macam bentuk dalam prosa fiksi tersebut terletak pada kadar panjang pendeknya isi cerita, kemudian jumlah pelaku yang mendukung cerita itu sendiri, kemudian serta kompleksitas isi cerita. Namun, elemen-elemen yang terkandung dalam setiap bentuk prosa fiksi maupun cara pengarang memaparkan isi cerita mempunyai kesamaan walaupun dalam unsur-unsur tertentu terdapat perbedaan. Karena itulah hasil dari telaah sebuah roman seperti pemahaman maupun keterampilan melalui telaah tersebut bisa juga diterapkan dengan baik dalam rangka menelaah cerpen maupun novel. Selanjutnya kita akan mengkaji sebuah cerpen.
sesuai dengan unsur-unsurnya, sesuai dengan unsur-unsur cerpen tadi. Nah, kita akan membahas atau mengkaji sebuah cerpen yang berjudul Tak Konsisten, karya Ayu Nur Indah. Nah, ini akan saya tampilkan, ini dia. Nah, unsur abstrak dalam cerpen Tak Konsisten, karya Ayu Nur Indah adalah konsep-konsep atau ide-ide yang lebih mendalam dan bersifat non-fiksi. Nah, ini termasuk aspek-aspek yang secara tidak langsung terlihat dalam cerita, tetapi memberikan kedalaman dan makna pada narasi tersebut. Kemudian ada dalam unsur konsistensi dan disiplin. Ini tema konsisten dan disiplin menggambarkan unsur abstrak utama dalam cerita ini, ketidakkonsistenan Nathan dalam menjalankan tanggung jawabnya yang mengilustrasikan konsep-konsep ini. Ini adalah aspek yang tidak dapat terlihat secara fisik, tetapi memiliki dampak besar pada karakter atau alur ceritanya. Kemudian konsep tanggung jawab dan akibat juga merupakan unsur abstrak yang penting dalam cerita ini. Nah, tindakan Nathan yang tidak konsisten ini memiliki dampak langsung pada posisinya di tempat kerja dan proyeknya yang diambil oleh orang lain. Nah, ini menciptakan interaksi abstrak antara tindakan dan konsekuensinya. Kemudian, walaupun belum terlalu diperlihatkan dalam potongan cerpen ini, kemungkinan adanya pertumbuhan karakter Nathan adalah unsur abstrak yang dapat ditemukan. Pengalaman buruknya dan konfrontasi dengan atasan mungkin menginspirasi perubahan atau pertumbuhan dalam sikap dan perilakunya di masa yang akan mendatang. Nah, kemudian terkait dengan pesan moral cerpen tersebut, terkait dengan tema konsistensi, unsur abstrak dalam bentuk pesan moral juga hadir dalam cerpen ini. Pembaca dapat menarik pesan moral tentang pentingnya komitmen dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Baik, kemudian mari kita kaji cerpen ini berdasarkan unsur-unsur cerita, seperti plotnya, tokoh, settingnya, tema, dan gaya penulisannya. Nah, untuk plot atau alur cerita, ini cerpen ini menggambarkan adegan Nathan terbangun oleh suara alarm dan terkejut mengetahui bahwa dia telat. Gitu. Dia bergegas ke kantor dan tiba-tiba mengetahui bahwa pertemuan penting telah dimajukan dan proyeknya telah diambil oleh orang lain. Gitu. Nah, plot ini menunjukkan masalah utama ketidakkonsistensi Nathan dalam menjalani pekerjaannya. Namun, alur cerita ini tampak cukup singkat dan dapat diperluas untuk memberikan latar belakang lebih lanjut mengenai karakter Nathan ini. Mengapa dia cenderung tidak konsisten atau konsekuensi lebih mendalam dari tindakannya gitu. Kemudian pada unsur tokoh itu yaitu ada Nathan. Nah, karakter utama cerita ini, dia digambarkan sebagai seorang yang tidak konsisten dalam pekerjaannya, terlambat dan kehilangan proyek penting. Namun dalam potongan cerpen ini karakternya belum terlalu mendalam. Nah, diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk memahami latar belakang, motivasi, dan perubahan karakter yang mungkin dialami Nathan nantinya gitu. Kemudian tokoh yang kedua ada Bapak Direktur. Nah, Bapak Direktur ini menggambarkan tokoh yang tegas dan kritis terhadap kinerja si Nathan ini. Meskipun dia hanya muncul dalam satu adegan, karakternya memberikan dampak yang signifikan terhadap konflik. Kemudian unsur selanjutnya ada setting atau pengaturan. Nah, pengaturan dalam cerita ini belum dijelaskan secara rinci. Hanya disebutkan bahwa Nathan terbangun oleh alarm dan pergi ke kantor. Nah, pengembangan lebih lanjut mengenai setting, tempat kerja, suasana kantor, dan suasana ruang pertemuan dapat membantu
membawa pembaca lebih dalam ke dalam cerita gitu. Kemudian unsur temanya, itu tema utama cerpen ini adalah konsistensi dalam bekerja. Nah, Nathan menghadapi konsekuensi buruk karena tidak konsisten dalam pekerjaannya. Tema ini dapat menjadi pelajaran tentang pentingnya tanggung jawab dan kedisiplinan dalam menjalani tugas sehari-hari. Kemudian unsur gaya penulisan. Nah, gaya penulisan dalam cerpen ini tergolong sederhana dan deskriptif, namun deskriptif tentang perasaan, emosi, dan lingkungan bisa lebih ditingkatkan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang situasi dan karakter. Nah, dialog-dialog juga bisa lebih lebih alami dan mewakili karakter masing-masing dengan lebih baik gitu. Kemudian unsur resolusi. Nah, dalam potongan cerpen ini resolusi terjadi dengan cepat. Nathan menerima konsekuensi dari ketidakkonsistensinya dalam pekerjaannya dan tampak terpukul. Namun resolusi ini bisa lebih kuat dengan menunjukkan proses refleksi atau perubahan karakter Nathan yang lebih mendalam gitu. Nah, keseluruhan cerpen Tak Konsisten oleh karya Ayu Nur Indah ini memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, pengembangan lebih dalam pada karakter, kemudian plotnya atau alur ceritanya, kemudian settingnya dan temanya, serta peningkatan dalam gaya penulisannya dapat membantu memperkuat cerita ini dan mempunyai lebih menarik bagi pembaca. Nah, baik, itu saja dari saya. Saya mohon maaf sebagai manusia memiliki kesalahan, dan semoga video saya kali ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Ditunggu ya video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.